Nama saya Angelika Aditama Permatasari. Saya dari Sistem Informasi A 2022. Untuk UTS kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu RPL dan PBO. Jadi, simak video berikut ini ya. Sebelum mempelajari rekayasa perangkat lunak, kita juga harus tahu apa sih perangkat lunak itu. Jadi, perangkat lunak adalah kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi oleh mesin komputer dalam menjalankan pekerjaannya. Software ini juga merupakan data elektronik yang disimpan sedemikian rupa oleh komputer itu sendiri. Data yang disimpan ini dapat berupa program atau instruksi yang akan dijalankan oleh perintah, maupun catatan-catatan yang diperlukan oleh komputer untuk menjalankan perintah. Next, pembahasan rekayasa perangkat lunak atau RPL. Jadi, RPL atau dalam bahasa Inggris Software Engineering adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan lebih efektif untuk pengguna. Rekayasa perangkat lunak ini merupakan satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Selanjutnya, keunggulan RPL. Apa sih keunggulan RPL itu? Jadi, keunggulan RPL yang pertama adalah mampu bekerja di berbagai bidang. Yang kedua, siap terjun ke dunia kerja atau karena sudah sering kerja praktek. Yang ketiga, RPL ini lebih terdepan dalam penguasa teknologi informasi. Kekurangan RPL. Kekurangan RPL yang pertama adalah harus memiliki PC atau laptop. Yang kedua, ketidakefektifan waktu karena harus memahami dan mengecek kesesuaian pemrograman sehingga jika terjadi error, kalian harus mengulang kembali. Yang ketiga, biaya cukup besar. Pembahasan selanjutnya adalah mempelajari tentang pemrograman berorientasi objek atau lebih disingkat dengan PBO. Apa sih PBO itu? PBO adalah paradigma pemrograman yang berorientasikan kepada objek yang merupakan suatu metode dalam pembuatan program. Dengan tujuan untuk menyelesaikan kompleksnya berbagai masalah, program yang terus menenggelam, konsep program berorientasi objek dikenal beberapa istilah umum, yaitu yang pertama, kelas, yaitu cetakan atau kopian dari objek. Suatu kelas berisi kode-kode yang menjelaskan bagaimana sebuah objek akan berperilaku dan berinteraksi dengan yang lain. Yang kedua, properti merupakan sebuah variabel yang dideklarasikan di sebuah kelas, tetapi tidak berada di dalam fungsi ataupun metode dari sebuah kelas. Yang ketiga, metode merupakan fungsi yang ada di dalam kelas. Metode dapat diakses melalui 3 jenis user atau modifier. Dalam program, objek metode bisa menyimpan stat dalam variabel dan mengimplementasikan behaviornya menggunakan metode juga. Berikut keunggulan PBO. Yang pertama, sistem program bisa dimodifikasi tanpa harus melibatkan banyak modul, di mana hanya objek saja yang akan terlibat. Yang kedua, bagian dari software bisa dengan mudah dihentikan sementara jika ada perubahan meskipun dalam skala yang sekecil pun maupun perubahan yang cukup besar. Yang ketiga, metode ini disupport atau didukung oleh banyak library objek sehingga dapat mempercepat penyelesaian program dan juga proyek-proyek berikutnya. Yang keempat, faster development tentu akan mengurangi biaya dari pengembangan atau pembuatan program. Yang kelima, faster development pun sudah pasti akan memberikan lebih banyak waktu dan sumber daya bagi proses verifikasi software. Berikut beberapa kekurangan PBO. Yang pertama, bagi beberapa programmer butuh waktu
agar dapat terbiasa dengan OOP. Yang kedua, ukuran program yang biasa dibuat dengan metode ini sangat besar. Yang ketiga, runtime agar lebih lambat. Yang keempat, tidak semua masalah-masalah pada program dapat diselesaikan dengan OOP. Sekian video presentasi kali ini, semoga bermanfaat dan membantu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.